Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Adek Manis. Salam sehat dan bahagia. Video pembelajaran kali ini tentang elastisitas dan tegangan permukaan. Sebelum lanjut, saya membahas tentang apa itu elastisitas dan tegangan permukaan. Simak terlebih dahulu masalah berikut. Balon yang ditiup semakin besar, mudah pecah dan akan kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan dihilangkan. Selanjutnya, saat berkendara sepeda motor, akan terasa nyaman dan tidak merasakan sakit saat menemui jalan yang rusak. Nah, kenapa bisa demikian? Nanti akan saya bahas melalui konsep elastisitas. Permasalahan selanjutnya, air berbentuk bola di permukaan daun talas. Kemudian ada suatu fenomena, silet dapat mengapung di permukaan air biasa, namun tenggelam saat diletakkan di air sabun. Nah, kenapa bisa demikian? Nanti akan saya bahas melalui konsep tegangan permukaan. Nah, selanjutnya tentang elastisitas. Berdasarkan kelenturannya, benda dibedakan menjadi benda plastis dan benda elastis. Nah, jadi apa itu benda elastis? Benda elastis adalah benda yang akan kembali ke bentuk semula jika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya karet, pegas. Kemudian benda plastis itu adalah benda yang tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula jika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya tanah, lumpur, plastisin. Nah, jika suatu benda elastis dikenai dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah, maka akan terjadi regangan. Regangan adalah perubahan bentuk benda yang terjadi karena gaya yang diberikan pada masing-masing ujung benda dan arahnya menjauhi benda. Selanjutnya, mampatan. Mampatan itu terjadi karena gaya yang bekerja pada masing-masing ujung benda, arahnya menuju titik pusat benda. Selanjutnya, geseran. Geseran terjadi karena gaya yang bekerja pada benda dikenakan pada masing-masing sisi benda. Berdasarkan sifat elastisitas suatu bahan, terdapat besaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada regangan, di mana regangan itu adalah perbandingan antara perubahan ukuran benda terhadap ukuran mula-mula. Nah, secara matematis dapat dituliskan regangan adalah delta L dibagi L0. L0 ini adalah panjang mula-mula atau panjang awal. Nah, yang kedua ada tegangan. Tegangan itu adalah perbandingan antara gaya dengan luas penampang benda. Nah, secara matematis dapat dituliskan tegangan itu sama dengan F dibagi A, di mana F itu adalah gaya, A adalah luas penampang. Selanjutnya, modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami oleh suatu benda. Nah, secara matematis dapat dituliskan modulus elastisitas adalah tegangan dibagi regangan. Nah, contoh soal mengenai regangan, tegangan, dan modulus elastisitas sebagai berikut. Sebuah kawat logam dengan panjang 200 cm dan luas penampang 5 cm persegi diikatkan pada atap di atas sebuah mall. Kawat tersebut digunakan untuk menggantung sebuah benda hiasan sebagai aksesoris.
Ujung kawat tersebut tertarik oleh benda hiasan dengan gaya 20 Newton. Ternyata kawat memanjang sehingga mencapai 280 cm. Tentukan yang pertama regangan kawat, kedua tegangan pada kawat, yang ketiga modulus elastisitas kawat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Maka stay terus ya. Jadi yang pertama diketahui itu L0 200 cm. LA itu panjang akhir 280 cm. Selanjutnya A itu luas penampang 4 cm persegi. Nah, kemudian cm persegi ini diubah dulu ke satuan SI sehingga didapatkan 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, kenapa pada panjang mula-mula dan panjang akhir itu tidak saya ubah ke satuan SI? Itu karena nanti dibagi dengan satuan yang sama. Jadi sama saja, diubah maupun tidak diubah hasil akhirnya tetap sama. Kemudian besaran yang diketahui selanjutnya itu adalah gaya F itu sama dengan 20 Newton. Nah, ditanyakan yang pertama ada regangan, yang kedua tegangan, yang ketiga modulus elastisitas. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama regangan. Seperti konsep regangan itu adalah perbandingan perubahan ukuran benda dengan ukuran semula. Jadi delta L dibagi L0. Delta L itu adalah panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Jadi 280 dikurang 200 dibagi panjang mula-mula yaitu 200. Nah, 280 dikurang 200 itu sama dengan 80. Kemudian dibagi 200. Maka 80 dibagi 200 sama dengan 0,4. Yang kedua, tegangan. Tegangan itu adalah gaya dibagi luas penampang. Sehingga sama dengan 20 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4. Maka didapatkan 20 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat 4. Satuannya Newton per meter persegi. Nah, yang ketiga modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah tegangan dibagi regangan. Sehingga didapatkan 4 kali 10 pangkat 4 dibagi 0,4 sama dengan 10 pangkat 5. Satuannya Newton per meter persegi. Nah, jadi demikian cara menyelesaikan permasalahan tadi tentang regangan, tegangan, dan modulus elastisitas. Nah, sehingga permasalahan yang tadi, balon yang ditiup semakin besar itu mudah pecah dan akan kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan dihilangkan. Jadi sudah bisa terjawab ya dengan konsep elastisitas. Nah, saat balon yang ditiup, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan. Atau benda tersebut berubah menjadi bentuk yang baru ketika gaya yang diberikan pada benda terlalu besar dan benda telah melewati titik maksimal elastisitasnya untuk meregang. Benda tersebut akan pecah sama seperti ketika balon yang ditiup terlalu besar dan melampaui batas elastisitasnya. Balon akan pecah. Kemudian permasalahan yang kedua, saat berkendara sepeda motor akan terasa nyaman walaupun menemui jalan yang rusak. Jadi, pada saat mengendarai kendaraan yang tiba-tiba memasuki lubang kecil di jalan, kita akan merasakan guncangan dan terkadang akan merasa sakit.
terjepit. Nah, disinilah salah satu peran dari penerapan elastisitas pada kendaraan. Setiap kendaraan, baik mobil, motor, maupun sepeda, dilengkapi dengan yang namanya shock breaker. Nah, jadi shock breaker inilah yang berfungsi untuk meredam guncangan yang terjadi sehingga akan tetap merasa nyaman saat berkendara. Nah, jadi demikian tentang konsep elastisitas. Selanjutnya tentang tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda itu. Ada fenomena-fenomena yang berkaitan dengan tegangan permukaan. Yang pertama, jarum, silet, penjepit kertas, atau nyamuk yang dapat mengapung di permukaan air. Yang kedua, butiran-butiran embun berbentuk bola pada sarang laba-laba. Yang ketiga, air yang menetes cenderung berbentuk bulat-bulat. Nah, yang keempat, air berbentuk bola di permukaan daun lalat. Nah, tegangan permukaan zat cair didefinisikan sebagai gaya tiap satuan panjang. Secara matematis dapat dituliskan gaya dibagi L. Gaya dibagi L. Nah, di mana F itu gaya, L itu panjang permukaan. Nah, berdasarkan gambar di samping, jika seutas kawat dibengkokkan membentuk huruf U, pada kaki-kaki kawat tersebut dipasang seutas kawat sedemikian rupa sehingga dapat bergeser. Ketika kedua kawat ini dicelupkan ke dalam larutan sabun dan diangkat kembali, maka kawat kedua akan ditarik ke atas. Agar kawat kedua tidak bergerak ke atas, kita harus menahannya dengan gaya ke arah bawah. Jadi seperti gambar. Nah, jika panjang kawat kedua L dan larutan sabun yang menyentuhnya memiliki dua permukaan, maka tegangan permukaan sabun bekerja sepanjang 2L. Secara matematis dapat dituliskan F dibagi 2L. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan itu ada suhu. Nah, suhu tinggi akan menurunkan tegangan permukaan. Jenis cairan. Cairan yang memiliki gaya tarik antar molekul besar, tegangan permukaannya besar. Nah, itu contohnya pada air. Namun pada cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya kecil, maka tegangan permukaannya juga kecil. Contohnya pada bensin. Kemudian faktor selanjutnya zat terlarut. Penambahan zat terlarut akan meningkatkan tegangan permukaan. Selanjutnya konsentrasi zat terlarut atau solid. Solid yang ditambahkan ke dalam larutan akan menurunkan tegangan permukaan karena memiliki konsentrasi di permukaan yang lebih besar daripada di dalam larutan. Sebaliknya, solid yang penambahannya ke dalam larutan menaikkan tegangan muka memiliki konsentrasi di permukaan yang lebih kecil daripada di dalam larutan. Nah, bagaimana contoh penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari? Itu misalnya yang pertama, sabun cuci sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air, sehingga dapat meningkatkan kemampuan air untuk membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Yang kedua, mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas akan lebih bersih karena dengan suhu yang tinggi, tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air untuk membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat. Yang ketiga, alkohol dan antiseptik pada umumnya memiliki kemampuan untuk membunuh kuman dan mempunyai tegangan permukaan yang rendah sehingga dapat membasahi seluruh permukaan kulit luka.
Yang keempat, itik dan angsa dapat berenang dan terapung di atas permukaan air karena bulu-bulunya tidak basah oleh air. Jika air dicampur dengan deterjen, maka tegangan permukaan akan mengecil. Itik dan angsa yang sedang berenang, bulu-bulunya bisa saja basah sehingga dapat saja tenggelam. Nah, jadi permasalahan tadi, air di daun talas akan berbentuk bola, jadi sudah terjawab ya kenapa demikian. Nah, seperti kita ketahui bahwa air juga benda yang lainnya memiliki partikel penyusunnya masing-masing. Nah, misalnya pada gambar terdapat partikel air dan partikel penyusun daun talas. Air di daun talas terlihat senang bersatu atau lebih kuat berikatan dengan partikel air lainnya dibandingkan partikel daun talas. Resultan dari gaya tarik partikel-partikel di bagian permukaan air menyebabkan lapisan permukaan akan tertutup oleh hamparan selaput yang tipis elastis menyusut sekuat mungkin. Akibat tegangan permukaan air ini, setetes cairan cenderung berbentuk bola karena permukaan air tidak menghampar luas, akan tetapi menyusut membentuk permukaan yang sempit. Kemudian, permasalahan silet di air biasa mengapung, namun silet di air sabun tenggelam. Nah, jadi silet dapat mengapung di permukaan air biasa karena ada faktor yang menahan silet di atas permukaan air, yakni tegangan permukaan. Meskipun kita ketahui bahwa silet memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan massa jenis air, namun akan tenggelam saat diletakkan di air sabun karena larutan sabun tersebut menurunkan tegangan permukaan. Nah, seperti faktor-faktor yang sudah tadi saya jelaskan, itu salah satunya ada larutan. Nah, jadi larutan sabun ini bisa menurunkan tegangan permukaan, sehingga berat silet tidak dapat lagi ditopang oleh tegangan permukaan air dan mengakibatkan silet tenggelam. Nah, jadi demikian sudah terbahas ya permasalahan-permasalahan yang di awal tadi. Nah, jadi demikian konsep tentang elastisitas dan tegangan permukaan. Terima kasih. Ini adalah kejadian saat silat diletakkan di air biasa mengapung. Kemudian ini saat silat diletakkan di air sabun langsung tenggelam.